Baik ya, saya tambahkan penjelasan untuk materi kita yang berkait dengan financial statement ya atau laporan keuangan ya, termasuk nanti yang terkait adalah arus kas dan pajak ya. Nah, laporan keuangan dasar ya yang dipakai ya, yang sekarang digunakan sebagai laporan keuangan yang standar ya. Nah, ini adalah ada 4 ya atau 5 ya sebenarnya dengan catatan atas laporan keuangan ya. Ini yang standar menurut akuntansi. Ya. Jadi yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Ya, yang ketiga adalah laporan laba ditahan atau laporan perubahan modal. Ya, kemudian yang keempat adalah laporan arus kas dan yang kelima ya ini nanti karena sifatnya kualitatif ya, kalau ini kan semuanya kuantitatif. Nah itu nanti ada catatan atas laporan keuangan. Nah ini 5 laporan ini adalah laporan keuangan yang merupakan standar ya laporan keuangan yang digunakan oleh dunia usaha ya, dan itu juga dijadikan sebagai oleh pihak pembuat ya di profesi akuntansi. Nah ini adalah laporan standar ya, laporan standar yang ada standar akuntansinya di dalam penyusunan laporan tersebut. Ya. Dan laporan keuangan ini juga istilahnya itu merupakan bahasa bisnis ya, bahasa bisnis karena laporan keuangan ini adalah yang mempertemukan berbagai macam kepentingan. Ya, ada kepentingan manajemen, ya, kemudian ada kepentingan pemegang saham, ada kepentingan pemerintah, ada kepentingan perbankan. Ya, tentu kalau tidak ada standar di dalam laporan keuangan, ya maka bisa saja masing-masing pihak yang berkepentingan ini nanti akan membuat laporan sesuai dengan interestnya, sesuai dengan kepentingannya. Ya, nah karena itu akuntansi ya, profesi akuntansi ini membuat standar akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan. Ya, misalnya kalau pemegang saham, ya dia pengennya apa interestnya kira-kira pemegang saham? Interestnya apa? Kepentingannya. Kepentingannya adalah dia ingin labanya tinggi sehingga mendapatkan dividen, ya gitu, dapatkan dividen. Mungkin nanti ada atau kalau pihak kalau kaitannya dengan nanti dengan pemerintah khususnya pajak misalnya, nah dia ingin laporannya labanya rendah supaya bayar pajaknya kecil. Ya, nanti kaitannya dengan perbankan, dia pengennya aset dan labanya tinggi supaya dapat pinjaman atau pembiayaan. Ya, direksi pengen labanya tinggi supaya dia dapat bonus. Ya, karyawan juga, gitu ya, supaya dia dapat bonus. Nah, ini adalah kepentingan-kepentingan ya yang kemudian dijembatani dengan adanya laporan keuangan yang distandarisasi. Ya, nah, jadi laporan keuangan ini distandarisasi. Nah, kemudian silahkan dipergunakan sesuai dengan kepentingannya. Gitu. Jadi laporan keuangan yang digunakan oleh perbankan, oleh pemerintah, oleh direksi, oleh karyawan adalah laporan keuangan yang sama, ya bukan laporan keuangan yang berbeda-beda. Nah ini adalah laporan keuangan. Nah kemudian yang kedua, nanti laporan keuangan ini mempunyai cara pandang yang berbeda ya dari sisi akuntansi ya dan dari sisi keuangan ya dari sisi keuangan. Kalau akuntansi tadi ya dia lebih menekankan kepada standar ya kemudian tersusunlah laporan keuangan yang standar yang sifatnya historis ya. Nah kemudian kalau orang dari sisi profesi keuangan ya maka laporan keuangan ini kepentingannya apa? Kepentingannya adalah mau dipakai untuk keputusan investasi di masa depan ya. Nah, keputusan investasi di masa depan. Nah, sehingga dia nanti mungkin membutuhkan cara pandang ya atas laporan ini yang sedikit berbeda gitu ya dengan antara akuntansi dengan keuangan.
Ya, misalnya kalau akuntansi biasanya ujungnya itu di apa tuh, laporan laba rugi ya, laba. Kalau akuntansi kepentingannya ujungnya labanya berapa. Ya, tapi kalau keuangan, ya, kalau investor, gitu ya, dia lebih kepada atau pengusaha gitu ya, pengusahanya atau usahanya ini, ya, memandang dari sisi keuangannya ini sustain apa tidak nih keuangannya, ya. Apa kelemahannya laba laba gitu ya. Tadi itu pertanyaan saya ya. Apa kelemahannya laba akuntansi dibandingkan dengan kepentingan masa depan gitu ya. Dengan kepentingan masa depan kira-kira gimana laba akuntansi? Dan tadi pertanyaan saya, apakah laba sama dengan kas ya, arus kas? Kira-kira apa? Ya, kalau laba itu mengandung mana nih yang akuntansi? Ya, gimana? Kalau laba, kalau kalau perusahaan labanya 1 miliar, ya misalnya gitu ya. Apakah laba 1 miliar itu identik dengan punya duit 1 miliar? Kira-kira. Ada yang bisa bantu jawab? Kalau laba akuntansinya adalah 1 miliar, apakah itu identik dengan perusahaan itu punya uang 1 miliar? Kira-kira gimana? Sama nggak? Dengan punya uang tuh punya uang cash ya, punya uang cash. Sama nggak kira-kira? Coba dijawab di ini, di apa? Chat. Kalau nggak mau ngomong. Coba sama atau beda? Nggak ada yang bisa jawab? Beda, beda. Ini nggak jelas ya, putus-putus. Coba dijawab di chat aja. Tadi jawabannya apa? Ya, ini udah 2 orang jawab beda. Oke. Apa bedanya ada di mana? Kenapa beda? Bedanya ada di mana? Ayo dilanjutkan. Bedanya ada di mana? Kenapa bisa jawab beda? Ayo satu aja yang jawab. Nanti saya timpali. Di mana bedanya? Udah berani jawab beda? Atau mungkin yang lain silakan. Pencatatan di akuntansi ya ada beberapa metode pencatatan di akuntansi. Ya ini jawabannya karena tidak mencakup kas saja. Ya ini jadi apa nih maksudnya nih? Coba di akuntansi itu ada yang masih ingat di akuntansi pencatatan itu ada 2 basis. Kalau masih ingat, hmm, apa tuh? 2 itu apa? Nah, terus pengaruhnya apa tadi antara laba akuntansi dengan kas dengan 2 basis ini? Basis kas dan basis akrual. Ya kalau basis kas, basis akrual, ya berarti laba ini tidak identik ya dengan kas ya. Jadi kalau tadi laba 1 miliar, ya belum tentu kasnya ada 1 miliar. Kenapa? Karena laporan keuangan di akuntansi ini ya eh, mengandung atau menggunakan basis akrual.
ya, menggunakan basis akrual. Jadi kalau misalnya penjualan yang penjualan yang dilakukan secara kredit, ya, nah itu kan diakui sebagai penjualan, tapi kan duitnya belum masuk, ya, uangnya belum masuk. Ini ada penjualan 500 juta, ya, tapi dalam bentuk piutang, berarti dananya belum masuk. Nah itu berarti tidak ada cash-nya kan, gitu ya. Ya, jadi kalau dari sisi keuangan dia melihat dari sisi kas atau arus kasnya. Ya, nah jadi itu perbedaan nanti di dalam cara pandang ya. Kalau akuntansi mungkin nanti lebih kepada laba akuntansi di mana di sana mengandung akrual dan tidak identik dengan jumlah kas yang tersedia. Ya, tetapi kalau keuangan itu melihat cash flow-nya, arus kasnya. Ya, bukan fokus kepada tidak fokus kepada labanya, tetapi apakah kasnya positif atau tidak bisa membiayai seluruh aktivitas perusahaan. Oke, ya, nah itu mungkin yang cara pandang. Nah, tapi meskipun demikian, laporan akuntansi juga sudah mengakomodir ya, mengakomodir laba akuntansi ini di dalam laporan arus kas. Ya, nanti terlihat di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita definisi dulu ya, definisi dengan neraca ya atau balance sheet ya, neraca atau balance sheet. Ya, di sini definisinya adalah menyajikan ya snapshot gitu ya atau potret nah, gitu. Menyajikan potret suatu posisi keuangan dari perusahaan at the point in time ya pada saat tertentu ya. Jadi balance sheet itu potret ya, potret posisi keuangan pada saat tertentu. Jadi misalnya apa isinya tadi ada aktiva, ada pasiva, ada tang, modal ya. Itu hanya potret ya, kalau misalnya kita laporan keuangan per 31 Desember, maka itu adalah potret. Ya, potret itu hanya berlaku pada tanggal tersebut. Gitu ya. Sama seperti kita foto ya. Potret itu kan foto ya kan, ketika foto kemudian kiss gitu kan ya, senyum gitu ya. Nggak taunya matanya merem. Ya. Ya, mulutnya senyum tapi matanya merem, tapi ke foto begitu. Ya sudah itu hasil fotonya. Ya, hanya selisih sekian detik ya, posisi mata merem gitu ya. Tapi ya sudah itu hasil fotonya. Gitu. Ya, padahal sepersekian detik setelah itu mata kita melek gitu ya. Ya, tapi pada saat ke fotonya nggak begitu gitu ya. Nah, itu ya. Jadi pada tanggal 31 Desember ya setiap akhir tahun ke fotonya seperti itu. Ya, tanggal tanggal 1 Januari berikutnya posisinya sudah berubah lagi. Ya, misalnya pada saat 31 Desember jumlah kas ada 1 juta. Ya. Nah, tanggal 1 Januari sudah berubah jumlahnya. Barangkali ada penambahan uang masuk jadi 1,5 juta misalnya, atau barangkali ada pengeluaran, ya tinggal 500.000. Nah itu adalah sehingga pembaca laporan keuangan itu harus memahami ini, ya memahami bahwa balance sheet itu adalah snapshot, hanya potret sesaat. Ya karena itu kadang ya atau biasanya di dalam laporan neraca atau laporan keuangan itu selalu ada perbandingan. Ya, misalnya tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, atau 3 tahun terakhir, atau 5 tahun terakhir. Tapi itu tetap saja masing-masing tahun adalah snapshot, ya hanya potret. Nah, atau kalau mau lebih detail lagi adalah per bulan atau per 3 bulan, ya. Nah itu untuk melihat pergerakan, ya. Nah, itu adalah balance sheet. Jadi tadi ada posisi kasnya berapa, saldo bank berapa, nilai persediaan berapa, piutangnya berapa, nilai aset tetap berapa, utang lancar, ya, dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah income statement atau laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi ini adalah ya ringkasan ya pendapatan dan beban. Ya, ya kalau dalam bahasa akuntansi expense itu bukan biaya ya tapi beban. Ya, kalau biaya nanti kaitannya dengan nilai aset ya atau nilai perolehan.
Biasanya ini diterjemahkan dengan beban. Ya, nah jadi ringkasan pendapatan ya dan beban selama periode tertentu, selama periode waktu. Nah, jadi ini periode. Kalau tadi hanya waktu tertentu ya, potret ya, balance sheet. Tapi kalau income statement atau laporan laba rugi ini adalah periode. Ya, periode itu bisa Januari sampai Desember. Ya, 1 Januari sampai 31 Januari. Ya, kalau misalnya laporannya bulanan. Gitu ya. Nah, itu adalah periode ya. Jadi kalau ini foto, kalau income statement itu adalah periode ya, atau video film gitu ya, video bergerak kan ya dari Januari sampai Desember. Gitu ya. Jadi itu supaya mudah mengingatnya, income statement adalah video. Ya, kalau balance sheet adalah potret. Ya, hanya sekali. Ya, jadi ini adalah ringkasan pendapatan dan beban. Jadi pendapatannya Januari sampai Desember, bebannya juga Januari sampai Desember. Kemudian statement of retained earning, ya, atau perubahan laba ditahan atau perubahan modal. Ya, ini menggambarkan seberapa besar laba dari perusahaan itu ditahan, ya, retain, artinya ditahan dibandingkan dengan dibayarkan dalam bentuk dividen. Jadi ya, kalau investor pemegang saham, ya, apa sih yang diinginkan dari, kenapa dia mau investasi di sebuah bisnis atau sebuah perusahaan? Karena dia pengen dapat dividen. Ya, jadi kalau misalnya punya laba tadi 1 miliar, ya, laba 1 miliar, ini apakah semuanya mau dibagikan dividen? Nah, gitu ya. Atau hanya sebagian, misalnya 50% dibagikan dividen, 50% retain, ditahan. Ya, 50%-nya retain, ditahan. Ya, artinya dipakai lagi untuk menjalankan usaha. Ya, yang 50%-nya barangkali diambil oleh atau menjadi hasil ya bagi pemegang saham ya, investor kan, tujuannya salah satunya dia punya penghasilan. Dari mana penghasilannya? Dari dividen. Ya, nah ini akan menggambarkan ini, ya, menggambarkan tadi modal awalnya berapa, misalnya punya modal 10 miliar, kemudian laba 1 miliar, tapi diambil dividen 50%. Berarti dana yang dipergunakan untuk usaha itu tinggal berapa tadi, 10 miliar ditambah 1 miliar dikurangi 500 juta. Ya, jadi cuma 10,5 miliar. Itu adalah dana yang dipergunakan untuk bisnisnya. Ya, kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Ya, ini melaporkan dampak dari aktivitas perusahaan ya pada aktivitas perusahaan pada cash flow ya selama periode tertentu. Ya, ini juga periode ya. Periode sama dengan laporan laba rugi tadi. Nah, jadi aktivitas arus kas. Nah, jadi yang murni arus kas. Ya, kalau di laporan laba rugi bilang saya punya pendapatan 10 miliar ya, tapi yang sudah dibayar cuma 6 miliar, maka arus kas akan mengatakan pendapatannya 6, pemasukannya 6 miliar. Ya, meskipun di laporan laba rugi bilang revenue-nya atau pendapatannya adalah 10 miliar. Ya, tapi dari sisi arus kas ternyata yang masuk duitnya, yang baru masuk duitnya baru 6 miliar. Ya, maka arus kas akan mencatat adanya pemasukan 6 miliar. Oke, jadi kemudian neraca ya, ini ada aktiva tadi di sisi kiri ya. Jadi sisi kiri yang dari pandangan kita ya, dari pandangan kita itu adalah sisi kiri berarti ya. Nah, ini adalah aktiva di sisi kiri, sementara kewajiban dan ekuitas ya, tadi nyebutnya pasiva ya, ada kadang disebut pasiva, itu ya mungkin istilah lama. Nah, pasiva ini tapi kewajiban dan ekuitas ya, kewajiban dan modal ya, bukan hanya kewajiban saja ya. Tadi presentasinya disebutkan kewajiban itu pasiva. Ya. Yang dimaksud dengan pasiva itu adalah kewajiban dan ekuitas. Jadi di sisi kiri aktiva, di sisi kanan kalau mau disebutkan pasiva gitu ya, disebutkan pasiva. Tapi lebih ke
istilah yang lebih mutakhir ya, di sisi kirinya itu adalah aset, sisi kanannya adalah kewajiban atau liabilities dan ekuitas. Ya, ekuitas ya, liabilitas ini adalah kewajiban kepada pihak ketiga, kalau ekuitas ini lebih ke kepemilikan oleh kepemilikan usahanya gitu ya. Atau di sisi lain, kewajiban dan ekuitas ini adalah sumber pendanaan ya, sumbernya, sementara aktiva atau aset ini adalah sumber itu digunakan untuk fisiknya apa ya, ada masih dalam bentuk uang, ada dalam bentuk persediaan, ada bentuk piutang, aset tetap ya. Nah, ini adalah bentuk dari atau posisi neraca. Laporan laba rugi ya, ini sudah ya untuk ringkasan. Ini juga menunjukkan laba per saham. Ya, nanti bisa terlihatkan di laba per sahamnya jadi berapa. Jadi kalau ada pemegang sahamnya sekian banyak, nanti dia juga bisa menghitung saya bisa mendapatkan laba per lembar sahamnya berapa. Bottom line ini paling bawah gitu ya, garis paling bawah. Ya, ini menunjukkan perubahan laba ditahan di antara dua tanggal neraca, yaitu dari tahun lalu dengan sekarang, ya, seberapa banyak laba perusahaan ditahan di perusahaan dibandingkan dibayarkan dengan dividen. Ya, nah, kemudian arus kas, ya, arus kas ini, nah yang dimaksud dengan arus kas yang ingin kita bahas di dalam topik ini adalah, ini saya masih bisa ini ya, tampil ya. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi laporan arus kas, ya, ini adalah yang akan kita bahas di dalam topik ini, itu adalah ada 3 jenis, ya, 3 jenis arus kas, yaitu arus kas yang berkaitan dengan operasional, ya, jadi bisnisnya, itu arus kas dari bisnisnya. Yang kedua adalah arus kas yang berkaitan dengan investasi, ya, ini tidak langsung dengan bisnisnya, walaupun untuk bisnis juga, tapi dia tidak langsung ya. Nah, ini biasanya kaitannya investasinya adalah dengan pembelian aktiva tetap. Ya, aktiva tetap maksudnya adalah pembelian barang modal, ya, pembelian misalnya pembelian mesin, ya, mesin itu misalnya berumur 10 tahun, ya. Pembelian gedung, ya, kalau gedung biasanya nanti ada penyusutan 20 tahun, atau 15 tahun, atau 25 tahun, gitu ya, ini tergantung kebijakan akuntansinya. Ya, nah ini nanti berkaitan dengan investasi, ya, jadi aset, ya, aktiva tetap yang tidak langsung langsung di operasional ya. Tapi kalau operasi ini jelas ya, yang kaitannya arus kas tadi ya, ada penjualan yang cashnya berapa, yang piutangnya nggak dimasukkan di sini, berarti yang cashnya aja berapa, terima dari penjualan berapa, kemudian membayar bebannya juga gitu ya, beban yang cash, yang masih beban yang ngutang kan bisa misalnya beli material tapi saya ngutang, nah itu nggak dimasukin di sini. Nah, ini adalah aktivitas operasional. Ya, kalau investasi tadi ya, misalnya beli mobil, beli mesin, beli gedung, atau menjual gedung, nah, gitu ya. Kemudian pembiayaan itu adalah terkait dengan pinjaman. Ya, pembiayaan misalnya pinjaman bank, gitu ya, pembelian sukuk atau pinjamannya pengembalian pinjaman dan sebagainya. Ya, ini berkaitan dengan itu. Nah, kenapa ini harus dipisahkan? Ya, karena ini adalah kepentingannya untuk melihat atau menganalisa laporan keuangan. Ya, misalnya sebuah perusahaan tiba-tiba, wah, labanya nih besar nih 1 miliar, gitu ya. Wah, labanya besar, pada tahun lalu laba cuma 200 juta, sekarang 1 miliar labanya, nah, gitu ya. Nah, ternyata ketika dicek di laporan arus kas, ketahuan, oh, 1 miliar, sebenarnya labanya perusahaan itu cuma 300 juta dari operasi, dari operasionalnya itu cuma 300 juta. Ternyata dia ada laba penjualan aktiva tetap, dia jual gedungnya atau tanah yang katakanlah idle atau tidak terpakai. Nah, tanah dibeli 10 tahun yang lalu, ya kan, kemudian sekarang dijual, harga tanahnya pasti naik. Nah, maka di situ dia akan mendapatkan keuntungan yang besar, tapi bukan dari operasional. Dari bisnisnya sih cuma 300 juta labanya. Ya,
dari penjualan aset tadi, tanah misalnya dia laba 700 juta. Nah, tahun depan kan dia nggak jual tanah lagi, udah habis, sudah dijual kok gitu ya. Nah, ini jadi ini tujuannya adalah untuk melihat secara jernih gitu ya. Nah, bisnisnya yang dilihat, bisnisnya ya. Jadi jangan jangan semata-mata laba akuntansi gitu ya. Laba akuntansi nanti kita bisa salah arah gitu ya, misleading gitu ya, atau salah arah di dalam mengambil putusan. Jadi bisa ada juga gitu ya, misalnya dari aktivitas operasional dia rugi, ya, rugi penjualannya cuman penjualannya 10 miliar, biayanya atau bebannya 11 miliar, rugi dia 1 miliar. Tapi dia berhasil menjual asetnya sebesar 2 miliar. Nah, jadi laba akuntansi menunjukkan ada keuntungan 1 miliar. Nah, tapi kan ini berasalnya dari mana? Bukan dari operasionalnya. Maksudnya operasionalnya ini prospek atau tidak, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu cara nanti kita membaca laporan keuangan. Nah, kemudian ada istilahnya arus kas bersih. Ya, arus kas bersih adalah arus kas sering dinyatakan sebagai laba bersih ditambah dengan penyusutan, karena penyusutan adalah pos non kas yang terbesar. Ya, jadi laba arus kas bersih ya, arus kas bersih itu laba, kan di dalam laba itu dikurangi dengan beban penyusutan. Nah, sementara beban penyusutan itu tidak ada pengeluaran kasnya. Nah, makanya laba bersih ditambah dengan penyusutan ini sebenarnya adalah arus kas bersih. Atau nanti kalau ada istilah di keuangan itu free cash flow gitu ya, dana yang siap digunakan, dana yang bisa dipakai, gitu ya, dana yang bisa dipakai untuk kebutuhan perusahaan, itu free cash flow. Gitu. Jadi udah dikurangi pajak, udah dikurangi bayar bunga mungkin, udah dikurangi apa, nah ini kita sisa, udah dikurangi ke dividen, nah sisa free cash flow-nya berapa. Nah, itu yang benar-benar bisa dipergunakan untuk operasional berikutnya ya, di masa yang akan datang. Nah, ini contohnya misalnya ya kas ya. Ini perbandingan misalnya, oh ini kas tahun lalu ada 57.000, sekarang kok cuma 27.200. Ini ada account receivable ya, piutang. Ini aset ya. Ini aset, misalnya ada piutang jumlahnya sekian ya, 600, tahun lalu 300. Kemudian ada persediaan. Ini persediaannya naik gitu ya. Ini total kas lancar, total aset lancar. Kemudian ada aset tidak lancar atau fixed asset, ya. Aset tetap ya. Ini misalnya tadi ya, gedung, mesin dan sebagainya. Ya, kemudian di sini ada depresiasi atau penyusutan. Sehingga total asetnya, misalnya ini ada peningkatan dari 1,4 menjadi 2,8 ya, 2 kali lipatnya meningkat. Ya, nah ini tampilannya ya. Kemudian nanti liabilities dan equity dan ekuitas ya, kewajiban dan modal atau ekuitas. Ya, ini ada utang dagang, ya, ada peningkatan, ada utang notes ya. Utang notes ini pinjaman ya, pinjaman tapi sifatnya jangka pendek ya. Jadi ini kalau current asset ini jangka pendek ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama presentasi itu kurang dari 1 tahun. Tapi di sini bandingannya adalah current liabilities itu utang yang kurang dari 1 tahun. Ya, kalau long term debt itu mungkin pinjaman bank yang 8 tahun, 10 tahun. Gitu. Tapi kalau notes payable itu macam commercial paper ya, atau ayo saya pinjam dulu deh untuk sebulan, gitu ya. Nah, itu sifatnya cuma jangka pendek. Ya, kemudian common stock ini adalah saham ya, saham. Kemudian retained earning ini adalah sisa laba yang ditahan tadi, yang retain ya, yang ditahan. Ya, mungkin sebagian ada yang dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, kemudian laporan laba rugi, ada penjualan, ada harga pokok, ya, kemudian ada beban-beban.
Nah, ini juga mungkin cara pandang keuangan, dia membedakan antara ini EBITDA ya, earning before interest, tax, depresiasi, dan amortisasi. Ya, jadi laba sebelum ada bunga atau biaya keuangan ya, biaya bank, kemudian pajak, depresiasi, dan amortisasi ini berapa? Kenapa? Karena ini eh, tidak terkait langsung dengan operasional gitu ya, atau berbeda ya. Ini misalnya bukan arus kas. Nah, dia ingin melihat kalau eh, makanya ini agak berbeda ya. Ini kalau cara pandang keuangan ini suka dibedakan seperti ini. Ya, kemudian setelah dikurangi depresiasi dan amortisasi, tinggal earning before interest tax. Jadi berapa nih sisanya? Gitu ya. Kemudian kurangi interest, dikurangi tax, dan net income. Nah, net income ini biasanya kalau di akuntansi ini digabung semua nih ya. Expense ya, beban-beban ya udah digabung semua gitu ya. Tapi di keuangan itu agak dipecah-pecah gitu ya. Nah, untuk melakukan analisa ini kita kalau nggak pakai bunga nih sebenarnya dapat apa enggak nih gitu ya. Masuk apa tidak nih labanya gitu ya. Laba kotornya ya, atau gross operasionalnya, gross profitnya dan sebagainya ya. Gross profit juga bisa beda-beda. Kalau akuntansi gross profit ya satu aja, sales dikurangi, penjualan dikurangi harga pokok, itu gross profit. Tapi kalau di keuangan dia gross profit itu bisa dipecah-pecah. Gross profit tanpa depresiasi dan amortisasi, bagaimana gross profit tanpa bunga berapa, bagaimana ya. Ini lebih bisa dan ini kan nggak ada standarisasi ya, tidak ada standarisasinya ya, tergantung kebutuhan aja, ya, tergantung kebutuhan dari manajemen perusahaannya ya. Nah, kemudian data-data lain yang relevan ya, misalnya jumlah saham berapa, EPS, earning per share, ya kan di Lucy ini per lembarnya ini tadi ya penjualannya naik, ya, tapi ternyata earning per share-nya ya laba per lembar sahamnya malah minus, ya. Nah, ini harga sahamnya turun ya, dan sebagainya ya. Nah, kemudian return earning atau laporan laba ditahan atau perubahan modal, ya misalnya ini laba, oh, ternyata income tahun 2020 itu minus, gitu ya. Nah, minus ya. Oh ya ini minus ya ternyata ya labanya. Jadi rugi ya maksudnya ya. Ya dividen rugi dan ini sisa return earning per 31 Desember 2020. Nah, kemudian ini arus kas. Ini tadi ya ada 3 aktivitas. Pertama operasional. Aktivitas operasional ini berarti isinya adalah net income dikurangi atau ditambahkan yang non cash. Ya depresiasi kan non cash. Ya, peningkatan ya, account payable. Nanti ini masalah cara menghitung ya, bisa dipelajari. Oke ya. Nah, intinya net cash yang disajikan adalah ternyata minus ya. Nah, ini minus ya, ini arus kasnya juga minus. Ya, ini dari operasional. Nah, kemudian dari investasi adanya investasi di fixed asset. Ya, misalnya ya. Kemudian dari financing misalnya menambah notes payable, menambah utang jangka panjang, pembayaran dividen, ya. Net cash from financing. Jadi ternyata dananya besar masuk dari aktivitas financing, pinjam duit gitu ya. Pinjam notes payable 436, pinjam dari utang bank jangka panjang misalnya 400. Nah, dia banyak duitnya dari sini. Padahal operasional aktivitasnya minus. Ya, operasional aktivitasnya minus. Nah, tapi dia tetap bisa operasional. Kenapa? Karena dia minjem duit. Ya, dia minjem uang. Nah, ini ya. Nah, ini adalah bagaimana nanti kita di keuangan memandang laporan ini. Ya, ini. Bagaimana kesimpulan Anda tentang kondisi keuangan perusahaan? Ya, tadi cash flow-nya minus. Ya, ini karena ada negatif net income, ya laba bersihnya negatif. Perusahaan meminjam 825 ya, 825.000
ya, untuk memenuhi kebutuhan kasnya. Nah, gitu ya. Jadi labanya minus, operasionalnya minus, terpaksa dia pinjam uang untuk membiayai operasional kasnya, minjem uang, ya. Nah, minjem dari pihak ketiga. Tentu minjem uang dari pihak ketiga ini ada biayanya, ada bebannya, entah beban bunga, entah beban margin, dan sebagainya, ya. Itu pasti akan ada. Jadi nanti akan mengurangi mengurangi laba, ya, mengurangi laba, ujungnya nanti mengurangi dividen, gitu ya. Oke, ya, net operating after tax. Nah, berapa nilai operasional setelah pajak? Nah, ini rumus-rumus saja ya untuk menghitung, menganalisa, ya, earning before interest dan tax, ya, dikurangi dengan pajak yang dibayarkan, ya. Ini misalnya asumsinya pajak 40%, ya, ini contoh di Amerika, ya. Nah, sehingga setelah dikurangi pajak, ya, dari laba, udah di sini minus nih, ya, 30 dikurangi harus, ini ada minus, ya. Nah, entah mungkin bayar pajak, ya. Kalau pajak kan kadang-kadang tidak selalu sama dengan laba akuntansi, ya, laba pembayaran pajak. Ya, kemudian net operating working capital, ya, modal kerja yang dipakai buat operasional. Ya, ini ada current asset dikurangi non interest bearing, ya. Non interest bearing current liabilities, ini non interest bearing ini artinya ada utang yang tidak non interest, yang tidak ada biayanya. Ya, tidak ada biaya bunga, tidak ada biaya pinjaman. Ya, misalnya utang dagang. Ya, utang dagang itu mungkin secara umum tidak ada biayanya. Ya, jadi misalnya beli material saya bayar bulan depan, ya, nah, gitu ya. Itu nggak ada tambahan biaya, sama aja mau bayar sekarang, mau bayar bulan depan, tetap harus dibayar dengan jumlah yang sama. Nah, itu berarti utang yang non interest bearing, ya, tidak ada beban bunganya atau beban biayanya. Ya, karena ada juga kalau bayarnya bulan depan tambahlah 2%. Nah, gitu ya, ada juga seperti itu. Berarti interest bearing, ya, kalau seperti itu. Ya, nah ini kira-kira perhitungannya. Ya, kemudian efek ekspansi dalam modal operasional, operational capital, ya, net operational working capital, ya, ditambah dengan net fixed asset, ya, fixed asset setelah dikurangi penjualan. Ya, misalnya ini net operational working capital, apa tadi sini ada, ya, 842 tahun 2020, ya, 913. Ini ada tahunnya, ya, ini adalah tahun. Ditambah dengan net fixed asset. Nah, ini adalah operating, modal operasionalnya dia dari sini, ya, dari belanja ini. 1187200 tahun 2019 dan 1852 tahun 2020. Ya, nah ini kalau dibandingkan misalnya penjualannya meningkat, ya, tapi net operating after tax-nya ternyata turun, net operating working capital-nya naik, ya, sedikit, operating capital net income turun, ya. Gitu. Nah, sehingga penjualan naik ini ternyata tidak membawa kepada kenaikan income, net income. So, ya, nah ini kira-kira nih buat apa penjualan naik tapi net income-nya nggak naik. Oke. Kemudian juga ada net cash flow, ya, net cash flow atau operating cash flow, ya. Kalau net cash flow itu berarti net income ditambah depresiasi. Ya, ini depresiasi karena yang paling besar, ya, sebenarnya yang kecil-kecil yang lain juga ada tuh yang sifatnya misalnya kan ada biaya yang masih utang, gitu ya, itu tapi mungkin karena itu terlalu kecil dan lebih sulit, ya, mencari, kan harus cari-cari data dulu, ya. Kalau depresiasi kan gampang muncul angka, ya, jadi net income tambah depresiasi, ya. Operating cash flow, ya, NOPAT ditambah dengan depresiasi, ya. Operating cash flow, ya. Free cash flow, nah ini free cash flow, ya, adalah operating cash flow dikurangi gross capital investment, ya, atau NOPAT dikurangi net capital investment.
Nah, ini adalah yang ternyata negatif ya, free cash flow-nya. Jadi nggak ada duit yang bisa dipakai gitu. Gitu. Tadi free cash flow adalah dana yang siap untuk digunakan. Nah ini tadi ya contoh-contoh bagaimana kita melakukan analisis atau bagaimana cara kita membaca ya laporan keuangan dari sisi kepentingannya orang dari sisi kepentingannya keuangan ya untuk menilai ini untuk operasionalnya cukup atau enggak sih ini duitnya gitu ya. Nah, itu kan tugasnya manajer keuangan ya. Itu tugasnya adalah untuk menilai itu. Nah, ini bisa menggunakan ukuran ini ya, perhitungan ini. Ya. Penentu tingkat dan risiko arus kas. Nah, ini adalah lingkungan keuangan yang tadi ya, bagaimana kebijakan keuangannya, kemudian investasi di bidang pembiayaannya, duitnya dari mana nih ya, pinjam bank, dari modal, pemegang saham, tambahan modal, ini duitnya kurang, ya misalnya begitu ya. Ini uang kita kurang nih. Nah, terus dari mana kita cari dapat tambahan dana? Apakah mau pinjam uang di bank atau mau ini pemegang saham suruh setor modal tambahan, gitu ya. Nah, ini adalah investasi, kebijakan investasi, keputusan dividen. Ya, bagaimana apakah dividen akan dibagikan semua atau tidak dibagikan atau 50% atau 20% atau 80% dan sebagainya. Arus kas bersih ya versus laba akuntansi ya, laba akuntansi mencantumkan laba dan beban yang tidak tercantum dalam arus kas ya, ini tadi ya, karena ada akrual. Nah, investor ini akan lebih tertarik pada proyeksi arus kas bersih daripada laporan laba. Ya, laba mungkin nggak tadi ya, nggak terlalu bukan tidak penting gitu ya, tetapi kenapa arus kas bersih? Karena arus kas inilah yang menentukan sustainnya, ya, menentukan keberlanjutan dari bisnis ya. Kan intinya kalau kita kemarin kalau keuangan itu eh, bisa membayar tagihan, piutang harus tertagih ya. Kemudian bisa bagi dividen. Nah, gitu. Itu kan urusannya duit ya. Urusannya adalah arus kas. Nah, yang penting nanti ada si investor ini bisa uangnya lancar sehingga bisnisnya tidak berhenti. Ya, gitu tuh. Nah, memang ujungnya kan nanti kalau bisnisnya sustain atau berjalan terus kan eh, laba itu hanya menjadi dampak aja ya. Kalau 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 dia bisnisnya selalu rugi kan pasti labanya juga otomatis akan rendah atau minus ya kayak tadi. Nah, gitu. Jadi arus kas bersih yang sebenarnya ujungnya ke laba. Ya, kalau dia labanya besar ya otomatis kasnya akan banyak. Oke ya. Nah, jadi ini lebih tertarik kepada proyeksi arus kas bersih daripada laporan laba ya, karena kas ini menentukan dividen yang dibayarkan atau modal yang diinvestasikan untuk menunjang pertumbuhan. Ya, dia pengen dapat dividen atau pengen usahanya ini bertumbuh ya, sehingga kalaupun sahamnya dijual tadi ya. Nah, tadi kan salah satu dari eh, apa kemakmuran pemegang saham itu adalah nilai saham yang dijual di pasar itu yang meningkat. Nah, jadi ketika dia dijual, nah dia akan mendapatkan capital gain. Ya, ini harus kas operasi, oke, berasal dari aktivitas normal perusahaan. Ya, kemudian ada juga market value added, ya, nilai tambah pasar, yang menunjukkan perbedaan antara nilai saham dan jumlah ekuitas yang telah ditanamkan oleh investor. Jadi antara nilai saham di pasar, ya, market value, ya, nilai pasarnya dengan nilai bukunya, ya, equity capital supplied, ya, jumlah yang disetorkan berapa? Saya setorkan 1 miliar, tapi sebulan atau setahun kemudian ternyata orang berani membeli saham itu dengan harga 2 miliar. Misalnya itu adalah market value. Ya, market value 2 miliar, padahal dulu hanya menyetorkan dana sebesar 1 miliar. Ya, kemudian ada economic value added. Ya, kalau ini tadi market ya, market value added. Kalau ini economic value added adalah perbedaan antara laba operasi ya setelah dikurangi pajak dan biaya modal ya, termasuk biaya modal ekuitas ya. Jadi kalau biaya modal itu tadi ya, biaya modal kalau kita pinjam uang di bank itu
ada bunga, ada margin berapa itu biayanya. Kalau biaya modalnya ekuitas itu biasanya dividen. Ya. Ya, economic value added ada estimasi nilai yang dihasilkan manajemen selama setahun berjalan. Ya, jadi setelah dikurangi nilai-nilai ini, ya biaya-biaya ini, kira-kira nanti hasilnya berapa? Nah, itu biasanya di present value kan, gitu ya, ditarik ya. 1 tahun lagi nanti nilainya berapa? Nah, itu biasanya di present value atau ditarik ke nilai sekarang. Jadi economic value added berbeda dengan laba akuntansi karena tidak membebankan biaya penggunaan atas modal ekuitas ya. Kalau laba akuntansi kan tidak, dividen itu bukan beban ya. Nah, tapi kalau dalam economic value added ya, dividen ini adalah merupakan beban usaha. Nah, ini ya misalnya economic value added after tax operating income dikurangi dengan after tax capital cost. Ya. Nah, konsepnya adalah untuk menghasilkan nilai EVA yang positif, suatu perusahaan harus melakukan lebih dari sekedar mengcover operating cost, bukan hanya sekedar menutup cost operasionalnya saja, ya, tetapi dia juga harus memberikan tingkat pengembalian kepada siapa yang telah berinvestasi di perusahaan. Ya, itu tadi ya dividen itu. Ya, dividen itu jadi setelah kan kalau laba akuntansi itu kan dividen bukan beban ya, bukan beban, sehingga laba akuntansi itu bukan beban. Tapi kalau dalam perhitungan konsep EVA ini, economic value added, dikurangi dulu dengan dividen yang dibagikan. Nah, itu nilainya berapa sisanya? Nah, kira-kira begitu ya. Jadi yang benar-benar sisa yang bisa dipakai oleh perusahaan sebagai nilai tambah ekonomi. Ya, ini contoh aja nih perhitungan. Nah, bagaimana pembayaran dengan supplier ya, misalnya ini. Oke, ini udah. Oke, saya kira itu ya. Nah, ini cara membaca laporan keuangan untuk kepentingan apa ya, misalnya apakah perusahaan ini akan memutuskan menawarkan ya, misalnya penjualan itu pembayarannya 60 hari atau 30 hari. Ya, account receipt piutang ya, misalnya oke, jual kredit. Nah, kita jual kredit ini 1 bulan atau 2 bulan baru dibayar. Gitu ya. Nah, biasanya kan orang ya saya pengen kalau pembeli inginnya bayarnya 2 bulan. Tapi nanti kalau kita memenuhi keinginan pembeli untuk melakukan pembayaran ya berarti piutangnya 2 bulan. Berarti nanti akan ada tambahan modal kerja kita, gitu ya. Nah, tapi penjualan orang mungkin mau beli, ya, tapi kita butuh tambahan modal kerja. Nah, ini adalah dua hal yang harus diputuskan ya oleh perusahaan. Bagaimana biaya menambah modal kerjanya itu berapa, ya dibandingkan kalau misalnya kita enggak, saya maunya cuman 1 bulan saja piutangnya, ya pembayaran 1 bulan. Tapi ada resiko penjualannya berkurang karena orang saya nggak mau kalau 1 bulan bayarnya, saya mau beli ke perusahaan lain aja. Nah, gitu. Berarti ada resiko dana customer-nya hilang, pendapatannya berkurang. Gitu ya. Nah, ini jadi nah ini ya. Jadi account receivable-nya meningkat, tapi mungkin cash-nya akan turun. Ya, kemudian bagaimana dengan kompetitor? Ya, ya, short run dalam jangka pendek mungkin inventory dan fixed asset-nya akan meningkat untuk meningkatkan penjualan, untuk menambah penjualan. Ya. Nah, sehingga perusahaan harus menambah
additional financing, ya harus menambah pembiayaan tambahan. Nah itu ya, kalau dari 1 bulan dibayar kan duit udah masuk, bisa dipakai untuk operasional. Tapi kalau misalnya, oh baru 2 bulan, nah berarti operasional yang sebulan itu kita harus cari pembiayaan. Ya, duitnya dari mana? Kalau kita banyak saldo uang aman. Tapi kalau misalnya oh duitnya nggak ada, berarti kita harus cari dari pihak ketiga. Apakah pemegang saham nambah modal atau kita mencari pinjaman atau pembiayaan. Ya secara jangka panjang nanti collection-nya akan meningkat. Ya, maksudnya collection itu pembayaran piutang, gitu ya. Dan posisi kasnya perusahaan itu akan meningkat. Ya, tapi itu tadi di awal kita akan membutuhkan jangka pendeknya kita harus membutuhkan tambahan financing. Ya, tapi kalau ini sudah berhasil diatasi, nanti penambahan kasnya akan meningkat. Itu ya, jadi itu pilihan-pilihan ya yang harus ditentukan. Kemudian bagaimana cara mendapatkan tambahan pembiayaan? Ya ini bisa dengan eksternal, modal eksternal tadi ya, pinjaman pihak ketiga, perbankan, ya. Perusahaan bisa menerbitkan ini ya long term debt ya, misalnya seperti commercial paper gitu ya, tadi notes payable itu ya, notes payable. Ya tapi ini tadi akan mengurangi kekuatan keuangan dan fleksibilitas perusahaan. Ya, kenapa? Karena kita harus bayar bunganya atau marginnya atau membayar pinjaman itu kan harus kita bayar. Ya, ini. Nah ini misalnya kebijakan akuntansi perusahaan memutuskan nilai sebuah aset itu didepresiasi 7 tahun apa 10 tahun. Ya, ini kebijakan akuntansi nih biasanya ya. Tapi kan kebijakan akuntansi kan fleksibel. Ya, misalnya ini mobil ya, mobil ini disusutkan berapa tahun kira-kira? Ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun. Ya, nah dampaknya apa? Ya, nah, secara fisik nggak ada dampaknya, gitu ya. No effect on physical asset ya, tidak ada. Ya asetnya tetap bisa dipakai, ya fisiknya. Tapi fixed asset di balance sheet dia akan menurun nilainya. Ya ini ya, kalau disusutkan 7 tahun, berarti kan cepat habis, gitu ya, cepat habis ya. Gitu. Nah kalau dia cepat habis, maka berarti laba bersihnya turun. Ya kenapa? Karena depresiasinya kan besar. Jadi misalnya gini, misalnya ini ada aset senilai 1 miliar, ya senilai 1 miliar. Ini disusutkan berapa tahun? 4 tahun atau 5 tahun? Ya, kalau disusutkan 4 tahun, berarti per tahunnya ada penyusutan 250 juta. Nah, berarti ada biaya ada beban di laba rugi itu 250 juta. Ya, tapi kalau dia misalnya disusutkan atau depresiasi 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya maaf, 5 tahun berarti beban penyusutannya hanya 200 juta. Nah, kalau beban penyusutan 200 juta, itu kan berarti labanya lebih tinggi. Ya, kalau beban penyusutannya 250 juta, per tahun kan bebannya menjadi rendah. Ya, nah ini kaitannya nanti pembayaran pajak. Ya kan, kemudian cash position would improve ya. Bagaimana kita mengembalikan ya kan, karena kalau misalnya itu mobil rusak harus diganti. Nah, ini kan kita harus menyediakan cash-nya. Ya, jadi kan sebenarnya depresiasi itu adalah seperti nabung. Ya, seperti nabung untuk mengembalikan merecovery aset setelah masa ekonomis atau depresiasinya habis. Ya kan? Kan misalnya tanpa depresiasi labanya 1 miliar. Ya, setelah ada depresiasi 200 juta berarti labanya tinggal 800 juta. Nah, jadi kira-kira itu memberikan warning, duit yang bisa dipakai mah cuma 800 juta. Jangan pakai duit 1 juta. Ya, kenapa? Karena yang 200 juta itu adalah tabungan untuk membeli aset nanti kalau mobilnya sudah rusak, mungkin 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi. Ya, jadi ini seperti saving. Gitu ya.
Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang pajak, ya. Ya, tentang pajak. Nilai dari aktiva ditentukan oleh arus kas setelah pajak yang dihasilkan. Ya, tarif pajak dan aspek lain dan sistem pajak ini, ya ini Amerika ya. Sama di Indonesia, pajak itu ditentukan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah, presiden dan DPR. Nah, ini menentukan nih berapa pajak yang harus dibayar ya nanti. Nah, ini tentu misalnya kalau di Indonesia sekarang tarif pajak turun gitu ya dari mungkin 2 atau 3 tahun sebelumnya. Tarif pajak untuk perusahaan ya atau badan hukum, badan ya. Nah, ini sangat mempengaruhi nanti di sisi arus kas bersihnya ya, nanti arus kas bersih. Ya, kemudian aktiva modal, ada keuntungan dan kerugian. Aktiva modal adalah aktiva seperti saham, obligasi, dan real estate. Ya, diperoleh keuntungan modal atau capital gain diperoleh bila aktiva modal terjual di atas harga perolehan. Ya, tadi ya misalnya kita punya saham, kemudian harga pasarnya meningkat. Nah, berarti kita dapat capital gain. Kalau harga pasarnya turun, berarti kita capital loss. Oke ya, nah ini modal. Laba bersih dan pajak ya. Laba bersih dan pajak ini kalau di dalam badan ya, wajib pajak badan misalnya atau dalam bentuk badan. Nah, ini laba operasi yang dibayarkan sebagai dividen akan menjadi subjek pajak berganda ya, karena tadi ya, laba. Misalnya dapat laba 1 miliar kena pajak 20%. Ya, berarti kena pajak 200 juta. Maka sisa laba setelah pajak adalah 800 juta. Ya, kemudian dari 800 juta setelah dikurangi pajak akan dibagikan sebagai dividen 50%, 400 juta. Nah, dividen itu juga ada pajaknya. Ya, dividen pribadi atau badan ya itu walaupun tergantung situasinya ya, bukan situasi, aturan ya. Misalnya ada yang peraturan pajak misalnya untuk orang pribadi kalau diinvestasikan lagi artinya nggak bisa dikonsumsi. Nah, itu tidak kena pajak dividen. Tapi kalau dikonsumsi, oh saya mau pakai untuk biaya hidup, saya mau beli mobil, saya mau beli rumah, ya dapat dividen. Nah, itu maka eh, dikenakan pajak atas dividen. Tuh. Di perusahaan juga begitu. Kalau misalnya, oh saya kepemilikannya kurang dari berapa 20% gitu ya. Nah, itu nanti eh, kena pajak. Tapi nanti kalau di atas itu berarti tidak dikenakan pajak. Ini juga jadi ada beberapa situasi. Tapi intinya taxable ya itu adalah objek pajak ya harus dikenakan pajak. Tapi nanti ada situasi-situasi tertentu yang eh, dibebaskan atau tidak dikenakan pajak. Ya, ini pajak pendapatan perusahaan tadi ya, pajak penghasilan ya. Nah, ini tadi dikenakan pajak untuk orang pribadi. Kemudian kerugian operasional perusahaan kalau secara akuntansi ya selesai ya. Tapi kalau secara pajak dia bisa apa, dikompensasi atau dibawa gitu ya, carry forward ya ke depan ya bisa dibawa untuk misalnya sekarang rugi 100 juta tahun ini, terus tahun depan laba 100 juta. Nah, maka nggak perlu bayar pajak ya, karena laba tahun depan itu ditutup dari kerugian sekarang. Atau kalau misalnya oh tahun depan labanya 150 juta, sekarang rugi 100 juta. Nah, berarti ruginya carry forward dibawa ke depan, cukup bayar pajak dari yang 50 jutanya saja. Ya, nah itu dikompensasi ke depan ya. Oke, baik dari sini mungkin ada pertanyaan.
Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Cukup, Pak. Cukup Pak, cukup. Oke, kita cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini.